Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis dengan nomor 782. An Rifa'ata ibni Rafi', diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah ini walaupun namanya dengan tak taknis ya, tapi Rifa'ah ini nama laki-laki ya, bukan nama perempuan, karena diikuti dengan Ibni Rafi', anak laki-lakinya Rafi'. Diriwayatkan dari Rifa'ah, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi su'ilah, ditanya. Nabi ditanya, apa pertanyaannya? Ayul kasbi atyabu, ayul kasbi manakah pekerjaan atyabu yang lebih utama? Qala, menjawab Nabi, yaitu amalur rajuli, pekerjaannya seseorang biyadihi, dengan tangannya sendiri atau dengan usahanya sendiri. Wa kullu bai'in, dan setiap jual beli atau setiap perdagangan mabrurin, yang mabrur, yang baik, yang jujur. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bazzaru, Imam Bazzar, wasahhahu, dan mensahihkan hadis Al-Hakimu, Imam Hakim. Baik saudara sekalian, mari kita kaji kandungan hadis ini bersama-sama. Kandungan yang pertama, bahwa hadis ini mengandung makna kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan al-kasbu. Apa kasbu itu ya? Yaitu iktisabu rizki bikhtiyarin au bijuhdin. Itu upaya mencari rezeki dengan ikhtiar atau dengan usaha. Kalau kita analogikan bahwa para nabi dan para rasul itu, walaupun mereka itu andikan berdoa kepada Allah untuk diberikan rizki, pasti akan dikabulkan. Tetapi kenyataannya para nabi dan para rasul itu dalam mendapatkan rizki melalui ikhtiar dan usaha zahir. Ya. Seperti Nabiullah Adam bertani, Nabi Dawud itu melakukan upaya industri ya, perbesian. Nabi yang pertama kali membuka industri besi itu Nabi Dawud. Nabi Dawud itu mempunyai ilmu tentang besi sehingga bisa melunakkan besi. Ya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Musa ya, beternak domba, menggembala domba. Bahkan Rasulullah Muhammad itu dengan berbagai macam usaha dan bisnis, karena Nabi Muhammad itu merupakan teladan dan top model, contoh dalam bisnis. Nah kemudian para ulama itu ada beberapa pemikiran atau perbedaan pendapat mengenai apakah usaha yang lebih utama. Yang pertama itu mana-mana usaha yang dilakukan dengan usahanya sendiri. Jadi Islam itu mengajarkan sifat ta'affuf, sifat yang mencegah dari meminta-minta, dari mengandalkan rezeki dari orang lain. Ya. Jadi sifat ta'affuf ya, berupaya mencari rezeki dengan jerih payah sendiri, itu merupakan ajaran dari Islam. Nah cuma bentuknya berupa usaha apa, ini memang ada beberapa ikhtilaf. Kalau menurut pendapat Imam Al-Mawardi, itu iktisab atau upaya mencari rezeki yang lebih baik itu adalah di bidang falahah ya. Falahah itu pertanian ya, termasuk pertanian, peternakan ya. Karena menurut pendapat beliau hal itu lebih
apa ya, didominasi oleh rasa tawakal. Orang bertani itu kan berserah dirinya kepada Allah lebih. Begitu dia tanam, tumbuh tidak tumbuh ya lebih banyak berserah diri kepada Allah. Tawakalnya besar. Kemudian menurut Imam An-Nawawi, salah satu ulama madhab Syafi'i, mengatakan yang lebih baik itu adalah pekerjaan yang berbentuk khirafah. Ya, jadi pekerjaan skill yang langsung ditangani oleh si orang yang bekerja, seperti menjahit, tukang kayu, itu pekerjaan-pekerjaan khirafah, ya, bengkel, pokoknya pekerjaan keahlian yang langsung ditangani oleh si sahibul kasbi atau orang yang mempunyai profesi tadi. Kemudian Imam Syafi'i memilih yang lebih mulia adalah at-tijarah, perdagangan, ya, sebagaimana zahir dalam hadis ini. Kemudian alasannya kenapa tijarah itu lebih utama, ya, di sini disebutkan wa kullu bai'in mabrurin, setiap dagang yang jujur. Kenapa kok di sini yang disebutkan adalah berdagang? Ya karena orang itu dalam berdagang itu godaannya atau resikonya dalam melawan, ya, hawa nafsu untuk berbuat curang itu lebih tinggi, ya, daripada bertani atau berternak. Kalau orang bertani paling-paling kalau ngapusi kan ngapusi membuat orang-orangan di sawah itu untuk ngusir burung-burung pipit, ya. Tapi kalau orang berdagang itu godaannya, ya, untuk berbuat curang, untuk berbuat tidak jujur itu besar sekali. Sebagaimana orang yang menerapkan prinsip ekonomi, ya, dalam berdagang, ya, dengan modal yang kecil dia akan mendapatkan hasil yang besar. Maka bagi orang yang tidak jujur, apapun ia lakukan, ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang jujur dalam berdagang itu berarti dia sudah berjuang, berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk, ya, mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan kecurangannya, sehingga diberikan penghargaan, ya. Bahkan dalam hati ini disebutkan kullu bai'in mabrurin. Ya. Kemudian ada juga pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram ini, bahwa, ya, pekerjaan yang paling utama itu adalah pekerjaan jihad, ya, pekerjaan jihad. Contohnya jihad yang dilakukan pada zaman Rasul dan para sahabat dulu, yaitu, ya, mengambil alih harta orang kafir menjadi milik umat Islam sehingga bisa dimanfaatkan untuk, ya, syiar Islam, li'a'la'i kalimatillah. Jadi alasannya Ibnu Hajar itu pekerjaan yang mulia itu pekerjaan yang mengandung nilai-nilai li'a'la'i kalimatillah, ya, nilai-nilai meluhurkan agama. Ya, moga itulah nanti interpretasinya diserahkan kepada Anda masing-masing, ya. Tapi kalau menurut saya, ya, mana-mana pekerjaan yang manfaatnya itu meluas itu yang lebih baik, karena ada kaidah umum yang menyatakan al-amalul muta'addi khairun minal amalil qasir. Sesuatu perbuatan yang berdampak luas itu lebih utama, lebih baik dari sesuatu yang dampaknya hanya sedikit. Ya, itu sudah sekalian hadis yang pertama yang kita kaji. Karena ini hadis yang kedua ini redaksinya agak panjang, mungkin perlu waktu penjelasan yang cukup lama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.